Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sultan Al-Mujadidi, di channel Daily Mathematic. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini ya, dengan cara like, share ke teman-teman kalian, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Selamat menonton! Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi matriks bagian yang keempat ya, yaitu tentang determinan matriks. Oke, langsung saja kita bahas ke dalam materinya. Determinan matriks ordo 2 kali 2. Diketahui matriks A berordo 2 kali 2, misalkan matriks A itu elemen-elemennya adalah A, B, C, D. Determinan matriks A ditulis dengan seperti ini atau seperti ini, yaitu sebagai berikut. Determinan A yaitu adalah perkalian dari elemen-elemen diagonal utama, yaitu A kali D, dikurangi dengan perkalian elemen-elemen diagonal samping, yaitu B kali C. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Sebagai contoh nih, tentukan determinan matriks-matriks berikut. Yang pertama, diketahui matriks A, elemen-elemennya adalah min 6, min 2, 5, dan 3. Jadi, determinan dari matriks A adalah perkalian diagonal utama, yaitu min 6, kita kalikan dengan 3, dikurangi dengan perkalian elemen-elemen diagonal sampingnya, yaitu min 2 dikalikan dengan 5. Hasilnya adalah min 18 ditambah 10, yaitu negatif 8. Selanjutnya yang kedua, diketahui matriks B yang elemen-elemennya adalah 10, min 6, 3, dan min 5. Maka, determinan dari matriks B adalah perkalian elemen diagonal utamanya, yaitu 10 dikalikan dengan min 5, dikurangi dengan perkalian elemen-elemen diagonal sampingnya, yaitu min 6 dikalikan dengan 3. Hasilnya adalah min 50 ditambah dengan 18, yang hasilnya adalah negatif 32. Mudah sekali ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan ke determinan matriks ordo 3 kali 3. Diketahui matriks A berordo 3 kali 3, misalkan matriks A elemen-elemennya adalah A, B, C, D, E, F, dan G, H, I. Determinan matriks A ditulis dengan seperti ini atau seperti ini. Nah, apabila kita mengasumsikan bahwa mencari determinan matriks ordo 3 kali 3 sama dengan mencari determinan matriks ordo 2 kali 2, seperti ini misalkan, elemen-elemen diagonal utamanya kita kalikan, kemudian dikurangi dengan perkalian elemen-elemen diagonal sampingnya. Nah, nanti akan ada elemen-elemen yang tidak digunakan, teman-teman, yaitu B, D, F, dan H. Nah, ini menjadi sesuatu yang salah. Nah, bagaimana cara yang benar? Caranya seperti ini, teman-teman. Determinan dari matriks A ditulis seperti ini. Nah, ini kemudian kita tambahkan dua kolom yang pertama, A, D, G, B, I, H. Setelah itu, elemen-elemen diagonal utamanya, yaitu A, E, ini kita kalikan, tandanya positif. Kemudian BFG ini kita kalikan juga, tandanya positif. Kemudian CDH kita kalikan, tandanya juga positif. Kemudian elemen-elemen diagonal sampingnya, yaitu CEG ini kita kalikan, tandanya adalah negatif. Kemudian AFH juga kita kalikan, tandanya negatif. Kemudian BDI kita kalikan, tandanya juga negatif. Nah, jadi caranya seperti itu, teman-teman. Nah, cara ini namanya adalah aturan Sarus. Baik, untuk lebih jelasnya kita langsung bahas ke contoh soalnya ya. Tentukan determinan matriks berikut. Ada matriks R berordo 3 kali 3, teman-teman. Nah, langsung saja kita cari determinan dari matriks R. Pertama, kita tambahkan dulu dua kolom yang pertama ya, teman-teman. 5 min 3, 1, 2 min 2, 0. Kemudian, kita beri tanda terlebih dahulu. Elemen-elemen diagonal utamanya di sini, tandanya adalah positif. Kemudian 2, 4, 1 ini juga kita kalikan, tandanya positif. Kemudian min 1, min 3, 0 ini juga tandanya positif. Kemudian, elemen-elemen diagonal sampingnya adalah di sini. Kita kalikan, tandanya negatif. Kemudian 5, 4, 0 ini juga kita kalikan, tandanya negatif. Dan terakhir, 2, min 3, dan 3, ini juga kita kalikan, tandanya negatif. Yang pertama, yang ini, 5 dikalikan min 2 dikalikan 3, hasilnya adalah min 30.
Kemudian elemen-elemen yang ini kita kalikan. 2 kali 4 kali 1, hasilnya adalah plus 8, ditambah dengan yang ini, min 1 kali min 3 kali 0, hasilnya adalah 0. Tandanya dikurangi dengan elemen-elemen yang di sini, yaitu 1 kali min 2 kali min 1, hasilnya adalah 2, dikurangi dengan elemen-elemen yang di sini kita kalikan, tandanya dikurangi. 0 kali 4 kali 5, hasilnya adalah 0, dikurangi dengan elemen-elemen yang berada di sini. 3 kali min 3 kali 2, hasilnya adalah min 18. Nah, seperti itu. Hasilnya adalah min 6. Jadi, determinan dari matriks R adalah negatif 6. Mudah sekali ya, teman-teman. Baik, kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Tentukan nilai X dari persamaan matriks berikut. Nah, di sini sudah langsung menggunakan tanda determinan matriks ordo 2 kali 2 ya, teman-teman. Jadi, ada persamaan seperti ini. Elemen-elemen diagonal utamanya kita kalikan. Hasilnya adalah 8X. Kemudian, dikurangi dengan elemen-elemen diagonal sampingnya ini kita kalikan. Hasilnya adalah min 2. Sama dengan 4X ditambah dengan 10. Kemudian, 8X tambah 2 itu kan sama dengan 4X tambah 10. Kemudian suku-suku yang sejenis kita kelompokkan, yang mengandung variabel kita kelompokkan di ruas kiri. 8X dikurangi 4X sama dengan yang tidak memuat variabel kita kelompokkan di ruas kanan. 10 dikurangi 2. Hasilnya adalah 4X sama dengan 8, maka nilai X-nya adalah 8/4, yaitu sama dengan 2. Jadi, nilai X dari persamaan matriks tersebut adalah 2. Lanjut ya, teman-teman. Tentukan nilai X dari persamaan matriks berikut. Nah, masih matriks ordo 2 kali 2. Di sini sudah menggunakan tanda determinan ya. Elemen-elemen diagonal utamanya kita kalikan. X dikalikan 3 adalah 3X, dikurangi dengan elemen-elemen diagonal sampingnya yang kita kalikan. X dikalikan dengan 6 min X. Nah, ini masih ada kurungnya, maka kita harus membuka kurungnya terlebih dahulu. 3X, ini kita kalikan. Min X kali 6 hasilnya adalah min 6X. Min X kali min X hasilnya adalah plus X kuadrat sama dengan 10. Karena di sini variabelnya bertanda kuadrat, maka semua sukunya kita kelompokkan ke ruas kiri semuanya ya, teman-teman. Diperoleh X kuadrat min 3X berasal dari 3X kurangi 6X min 10 berasal dari 10-nya pindah ke ruas kiri. Sama dengan 0. Nah, setelah itu kita faktorkan. Kita cari dua buah bilangan yang kita kalikan hasilnya adalah negatif 10, dan ketika ditambahkan hasilnya adalah negatif 3. Maka jawabannya adalah negatif 5 dan 2. Maka di sini kita tuliskan X min 5 dikalikan dengan X plus 2 sama dengan 0. Maka nilai dari X min 5 sama dengan 0, atau X plus 2 sama dengan 0. Jadi, nilai X-nya sama dengan 5, atau X-nya sama dengan negatif 2. Nah, jadi nilai X dari persamaan matriks tersebut adalah 5 atau min 2. Masih bisa dipahami ya, teman-teman? Jenis-jenis matriks berdasarkan nilai determinan. Matriks A dinamakan matriks singular jika determinan dari matriks A adalah 0. Kemudian, matriks A dinamakan matriks non-singular jika determinan dari matriks A tidak sama dengan 0. Baik, langsung saja kita bahas contoh soalnya ya. Diketahui matriks B adalah matriks singular, tentukan nilai X. Nah, karena di sini matriks B adalah matriks singular, maka determinan dari matriks B adalah 0. Jadi di sini determinan dari matriks B adalah 0. Nah, determinan dari matriks B itu adalah kita kalikan elemen-elemen diagonal utamanya, yaitu 6X dikurangi dengan perkalian elemen-elemen diagonal sampingnya. 3 dikalikan dengan X min 3. Sama dengan 0. Kita buka kurungnya terlebih dahulu. 6X min 3X plus 9 sama dengan 0. Maka nilai dari 6X kurangi 3X di sini, 3X sama dengan negatif 9. Maka nilai X-nya adalah negatif 9 dibagi dengan 3, yang hasilnya adalah negatif 3. Cukup mudah ya, teman-teman? Kita lanjutkan. Tentukan jenis-jenis matriks berikut berdasarkan nilai determinannya. Pertama, ada matriks A. Kita cek terlebih dahulu, determinan dari matriks A adalah 3 kali 3, 9, dikurangi dengan 5 kali min 4 adalah min 20. 9 min 20 hasilnya adalah 29. Nah,
Karena di sini determinan dari matriks A tidak sama dengan 0, maka dia adalah matriks non-singular. Lanjut, ada matriks B. Kita cek terlebih dahulu. Determinan dari matriks B adalah perkalian elemen diagonal utamanya, negatif 6, dikurangi dengan perkalian elemen diagonal sampingnya, min 6. Min 6, min 6. Min 6 plus 6, hasilnya adalah 0. Nah, karena dia determinannya adalah 0, jadi matriks B adalah matriks singular. Lanjut, ada matriks C. Kita cek terlebih dahulu. Determinan dari matriks C-nya adalah min 12, min 12, hasilnya adalah 0. Jadi matriks C juga matriks singular. Dan terakhir ada matriks D. Kita cek determinan dari matriks D-nya. Hasilnya adalah min 10, min 7, sama dengan min 17. Jadi matriks D adalah matriks non-singular. Nah, seperti itu teman-teman. Lanjut ya. Diketahui matriks A dan matriks A dikurangi K kali I adalah matriks singular. Tentukan nilai dari K dengan I adalah suatu matriks identitas. Baik, kita tuliskan terlebih dahulu. Matriks A-nya di sini adalah 2, 1, 0, min 1 dikurangi dengan K dikalikan dengan matriks identitas. Nah, matriks identitas di sini ordonya harus menyesuaikan matriks yang lain, teman-teman. Karena matriks A ordonya 2 kali 2, jadi matriks I di sini ordonya juga harus 2 kali 2. Jadi elemen-elemennya adalah 1, 0, 0, 1. Sama dengan 2, 1, 0, min 1. Nah, di sini adalah perkalian antara matriks dengan skalar. Kita kalikan setiap elemen pada matriks identitas dengan K. Hasilnya adalah K, 0, 0, K. Kita kurangkan elemen-elemen yang seletak, hasilnya adalah 2 min K, 1, 0, min 1, min K. Nah, selanjutnya, karena hasil yang diperoleh ini adalah suatu matriks singular, jadi determinan dari matriks ini adalah 0 ya teman-teman. Kita kalikan, berarti 2 min K dikalikan dengan min 1 min K dikurangi dengan 1 kali 0 adalah 0, hasilnya adalah 0, karena di sana sekali lagi adalah matriks singular. Nah, kita kalikan terlebih dahulu. 2 kali min 1 hasilnya adalah min 2. 2 kali min K hasilnya adalah min 2K. Min K kali min 1 hasilnya adalah plus K. Terakhir min K kali min K hasilnya adalah plus K kuadrat. Dikurangi 0 sama dengan 0. Berarti ini langsung sama dengan 0. Kita lanjutkan di sini. Kita urutkan mulai dari yang pangkatnya tertinggi. K kuadrat. Min 2K plus K hasilnya berarti min K. Min 2 sama dengan 0. Kita faktorkan. Kita cari dua buah bilangan yang dikalikan hasilnya adalah negatif 2 dan ditambahkan hasilnya adalah negatif 1. Jawabannya adalah min 2 dan 1. Jadi ini pemfaktorannya K min 2 dikalikan dengan K plus 1 sama dengan 0. Jadi nilai dari K min 2 sama dengan 0 atau K plus 1 yang sama dengan 0. Berarti nilai K-nya sama dengan 2 atau K sama dengan negatif 1. Nah, jadi jawabannya adalah K sama dengan 2 atau K sama dengan negatif 1. Cukup mudah ya teman-teman? Kita lanjutkan. Sifat-sifat determinan matriks. Yang pertama, determinan dari matriks A transpose itu sama dengan determinan dari matriks A. Yang kedua, determinan dari matriks A inverse adalah 1 per determinan dari matriks A. Selanjutnya, determinan dari matriks A dikalikan dengan matriks B sama dengan determinan matriks A dikalikan dengan determinan matriks B. Selanjutnya, determinan dari matriks A dipangkatkan dengan N sama dengan determinan dari matriks A, kemudian dipangkatkan dengan N. Yang kelima, determinan dari K dikalikan dengan matriks A, di mana K adalah suatu bilangan real atau skalar, itu sama seperti K dipangkatkan dengan N, dikalikan dengan determinan dari matriks A, dengan N adalah ordo matriks A. Misalkan matriks A ordonya 2 kali 2, maka di sana nilainya adalah K pangkat 2. Misalkan matriks A ordonya adalah 3 kali 3, maka di sana nilainya adalah K pangkat 3, dan seterusnya. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Diketahui matriks P, ordo 2 kali 2, dan matriks Q, ordo 2 kali 2. Tentukan determinan dari matriks P transpose, determinan dari matriks Q inverse, determinan dari matriks P dikalikan Q, determinan dari matriks P dipangkatkan 5, determinan dari matriks 3 dikalikan Q,
determinan dari matriks P pangkat 3 dikalikan dengan Q transpose. Nah, misalkan kita tidak menggunakan sifat ini akan panjang sekali cara mencari determinan dari masing-masing soal ini. Misalkan mau mencari determinan dari P transpose, maka kita harus mencari P transpose terlebih dahulu, kemudian cari determinannya. Misalkan kita ingin mencari determinan dari matriks Q inverse, maka kita harus mencari inverse-nya terlebih dahulu. Misalkan kita ingin mencari determinan dari matriks P dikalikan Q, maka kita harus mengalikan terlebih dahulu matriks P dengan Q, baru dicari determinannya, dan seterusnya. Yang pertama, kita harus mencari determinan dari matriks P terlebih dahulu, teman-teman. Perkalian elemen diagonal utamanya, yaitu min 6, dikurangi dengan perkalian elemen diagonal sampingnya, yaitu min 8. Hasilnya adalah 2. Nah, jadi determinan dari matriks P-nya adalah 2. Lanjut, kita cari determinan dari matriks Q-nya. Perkalian elemen diagonal utamanya yaitu min 6 dikurangi dengan perkalian diagonal sampingnya adalah min 3. Dan hasilnya adalah min 3. Nah, selanjutnya, pertanyaan yang pertama, misalkan mencari determinan dari P transpose. Nah, dengan memanfaatkan sifat yang pertama ini, maka jawabannya adalah sama seperti kita mencari determinan dari P, yaitu 2. Lanjut, yang B. Ketika kita ingin mencari determinan dari Q inverse, itu sama seperti mencari 1 per determinan dari Q, yaitu 1 per determinan dari Q-nya adalah negatif 3, hasilnya berarti negatif 1 per 3. Nah, seperti itu. Lanjut, kita cari yang C. Determinan dari matriks P dikalikan Q sama dengan, kita gunakan sifat yang ketiga ya, determinan matriks P dikalikan dengan determinan matriks Q sama dengan determinan matriks P-nya tadi 2, kita kalikan dengan determinan matriks Q-nya yaitu negatif 3. 2 kali negatif 3 hasilnya adalah negatif 6. Lanjut yang D. Determinan dari matriks P dipangkatkan 5 sama dengan, kita cari determinan dari matriks P-nya terlebih dahulu, seperti ini ya teman-teman, dipangkatkan dengan 5. Determinan dari matriks P-nya tadi adalah 2, dipangkatkan 5, 2 pangkat 5 adalah 32. Lanjut yang E. Determinan dari matriks 3 dikalikan Q, hasilnya adalah 3 dipangkatkan N. Nah, matriks Q-nya di sini kan ordonya 2 kali 2, maka di sini N-nya diganti dengan 2 dikalikan dengan determinan dari matriks Q. Ya, seperti ini ya teman-teman. N-nya ini diganti dengan 2, karena ordo dari matriks Q adalah 2 kali 2. Sama dengan 9 dikalikan determinan matriks Q adalah min 3. 9 dikalikan min 3 hasilnya adalah min 27. Lanjut yang F. Kita cari determinan dari matriks P pangkat 3 dikalikan dengan Q transpose. Nah, ini merepotkan kalau misalkan kita tidak menggunakan sifat dari determinan matriks. Itu sama seperti ketika kita mencari determinan dari matriks P pangkat 3 dikalikan dengan determinan dari matriks Q transpose. Sama dengan determinan dari matriks P dipangkatkan 3 kalikan determinan dari matriks Q sama dengan determinan matriks P-nya di sini adalah 2. 2 dipangkatkan 3 adalah 8, dikalikan dengan determinan matriks Q-nya adalah min 3. 8 dikalikan min 3 sama dengan min 24. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, determinan dari matriks P transpose adalah 2, determinan dari matriks Q inverse adalah negatif sepertiga, determinan dari matriks P dikalikan Q adalah min 6, determinan dari matriks P dipangkatkan 5 adalah 32, determinan dari 3 dikalikan matriks Q adalah negatif 27, dan yang terakhir, determinan dari P pangkat 3 dikalikan Q transpose sama dengan negatif 24. Mudah sekali ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video-video selanjutnya.